Hai guys, jadi di video kali ini kita akan mendemonstrasikan simulasi Proteus kontrol kecepatan dan arah motor DC menggunakan microcontroller ATmega 328. Our group consists of Salman Al-Maghribi, Sinta Disti Reina, Fasoligio Fibilhak, Sarasat Hunaifafani. And let's check this out! Oke, so ini adalah video simulasi dari kontrol DC motor menggunakan button ini. Ya, luarnya menggunakan button ya. Kita bisa lihat front end display di sini. Mungkin kalau kayak gini kelihatannya agak kompleks. Ada beberapa terminal yang terhubung. Ada microcontroller ATmega 328P, ada driver motor. Tapi di video ini kami bakal jelasin cara simple buat bikin kontrol DC motor menggunakan ATmega 328P dan beberapa prinsip yang akan digunakan. Oke. So, kita mulai dengan bikin rangkaiannya ya. Karena ini udah dipisah-pisah sama terminal, jadi kelihatannya agak kurang nyambung ya. Tapi kalau kita bikin yang sederhananya bisa kok. So, kita mulai dari bikin project baru. Bikin DC motor. Oke, next. Udah ini, udah ada layout kosong. Kita bisa pilih dulu komponen yang diperlukan. ATmega 328P. Terus kita perlu driver motor L293D. Kita perlu DC motor tentunya. Kita perlu push button. Oke, intinya cuma 4 komponen ini sih. Satu ini, terus 2 driver motor, terus kita perlu motor DC nya, dan kita perlu 2 button. Oh ya, karena kita perlu buat atur kecepatan, kita pakai potentiometer. Kita pakai di sini. Oke, setelah itu kita tambahkan power dan ground. Untuk power di driver motor, terus sambungkan dari pin enable ke power juga, dan dari perlu buat potentiometernya. Terus groundnya langsung aja nyambung ke sama driver, kemudian potentiometer. Salah dulu deh. Nyambung sini. Terus dari microcontrollernya kita sambungin port B0 ke input 1,
Jatuh ke input 2, terus kunci 0 ke button 1, kunci 1 ke button 2, kunci 2 ke potentiometer. Oke, terus kita sambungin juga output, masing-masing output ke motor PC-nya. So ini rangkaian besar dari kontrol DC motor menggunakan button. Ya. Kemudian kalau kita lihat dari sifat dasar DC motor ya, kita cut dulu aja. Buat tahu arahnya, kita tinggal fencing dengan power dan ground di masing-masing output. Kita lihat, oh ya, belum pakai program. Nah, karena basically Proteus ini software simulasi ya, jadi karena kita pakai microcontroller, kita perlu program yang bisa mengontrol microcontroller ini juga. Nah, kita harus bikin programnya bisa lewat aplikasi macam-macam. Dan di tutorial ini kita bakal pakai Code Vision ATL. Kita bikin project baru aja. Kalau ada pilihan buat pakai code wizard atau enggak, kalau saya prefer enggak karena biar lebih clean hasilnya. Kita masuk ke folder yang sama aja kayak tadi, tempatin dalam Proteusnya. Ini judulin DC motor deh. Oke. Nah, kita pilih sekarang microcontrollernya yang sama dengan yang kita pakai, Atmega 328P. Kemudian kita setting clock frekuensinya ke 16 MHz dan buat mempersingkat durasi ya, sudah nulis code yang lengkapnya. Ini kita override aja, terus kita compile, kita lihat. Oke, di fungsi ini saya pakai LCD ya, cuman karena di contoh ini nggak pakai, kita hapus aja dulu. Kayak lagi ada beberapa masalah ya, ini karena ada perintah LCD yang nggak kita pakai. Seperti itu, karena saya malas hapusin banyak program nih, kita tambah aja LCD. Bisa ke icon ini, ada configure project. Jadi kalau di tengah-tengah project mau nambahin komponen bisa. Libraries, nambahin LCD. Kita lagi di port D. Nah, ini sudah di configure projectnya, tambahin LCD, compile lagi. Oke, nggak ada error. Kita build project. Sudah di build, kita balik ke Proteus, kita buka, kita cari file hex-nya. Nah, jadi folder tempat kita nge-save project CVAVR tadi, kita bisa cari folder debug, terus X, terus file hex-nya. Ya, kalau kita tekan sekarang sama. Nah, ini karena tadi saya putusin ya kabel yang ada di sini. Ini kita buat lihat respon. Apa sih yang dia dapat, yang motor dapat saat input ini mendapatkan tegangan. Kita lihat di input 1 ini dia jadi warna merah, artinya dia dapat tegangan dari power source. Dan yang birunya dia nyambung ke ground. Artinya saat input 1 mendapatkan tegangan dan input 2 nyambung ke ground, motornya bergerak searah
jarum jam atau clockwise. Kalau dibalik ya pasti balik arah, tapi ya kita lihat. Dia balik arah kan. Ya kita udah tahu prinsip cara muter-muter atau cara kontrol arah dari DC motornya. Sekarang kita lihat di microcontroller. Sambungin ke microcontroller. Kita nyalain. Saya masih pada mati. Tekan tombol 1. Oh, dia nyala counterclockwise. Kita nyalain tombol yang lain. Dia nyala berputar searah jarum jam atau clockwise. Nah, buat respon yang bisa kita amati di sini di port C0, pas kita tekan tombolnya nih, dia berubah jadi biru kan. Awalnya dia merah, awalnya dia punya tegangan, dia nggak punya tegangan, lihat nyambung ke ground, nyambung ke ground. Pas kita tekan port C0 berubah jadi warna biru, awalnya merah jadi warna biru. Ini artinya port C0 nilainya sekarang jadi 0 atau low karena tegangannya udah mengalir ke ground. Nah, respon yang kita inginkan adalah saat dia bernilai low, saat tombolnya ditekan. Nah, input 2 ini dapat tegangan dari port B1 yang menyebabkan motornya bergerak melawan arah jarum jam atau counterclockwise. Itu respon yang kita inginkan ya. Buat sebaliknya sama, waktu port C1 berubah jadi 0, berubah jadi low nilainya, port B0 yang ngasih tegangan ke motor dan motor bergerak searah jarum jam. Itu buat arahnya ya. Sekarang buat kecepatan ya. Nah, ini agak kurang kelihatan ya. Nggak apa. Ini udah kecepatan 50%, kita jelasin ke 100% ya. Nah, waktu ditekan motornya bergerak ya cukup lancar. Ini kalau nge-lag gini atau terus sebelah ini artinya proses simulasinya yang kurang baik di kualitas hardware laptopnya. Jadi ada delay gitu loh. Kalau di zoom sama aja sih. Ya, jadi intinya ini masalahnya sama hardwarenya. Nah, sekarang buat arahnya, jadi saya ubah polaritas dari potensiometernya. Yang bagian kanannya nyambungin jadinya ke power, yang atas ke ground. Oke, kita run simulasi di dulu. Nah, waktu nilai potensiometer yang besar nih, dia bergerak cukup smooth, cukup cepat. Padahal kalau kita kecilin, dia melambat ya. Nah, kita lihat juga kalau di nilainya kecil, di port C-nya ini jadi warna biru, artinya dia tegangannya rendah atau low. Sementara kalau kita gedein, warna merah. Ini berarti arus yang mengalir dari power ini dia lancar masuk ke port C-nya kalau nilainya besar. Kalau kita kecilin, dia mati biru, nyambungnya ke ground. Kayak gitu ya. Nah, jadi ada beberapa konsep yang kita pakai di sini. Pertama, kita pakai konsep ADC alias analog to digital converter. Kita ngambil nilai analog dari tensiometer atau dari tegangan yang masuk ke rangkaian ini lewat potensiometer. Dia bernilai analog 10 bit dari 0 sampai 1023. Artinya dia berubah-ubahnya dengan rapatan yang cukup rapat ya. Nah, terus nilai dari analog sini kita masukin ke port C2, dibaca sama port C2, dan ini yang mempengaruhi tegangan yang dikasihin sama port D yang masuk ke input. Kita lihat juga ada beberapa
oh ya nggak ditekan. Nah, kalau kita kasihin tegangan atau potensiometer ke 1%, tegangan yang muncul ke port di satu ini relatif stabil, yang merah terus. Karena kalau kita arahin ke biru, arahin ke 0, dia kelap-kelip antara merah dan biru. Nah, di konsep ini juga kita memakai konsep pulse width modulation atau PWM. Meskipun kalau di eksekusinya ada yang diakalin, alias kita nggak pakai PWM beneran di simulasi ini. Kita pakai fungsi yang meniru fungsi PWM. Oke, paling itu buat rangkaiannya. Jadi intinya ada kita ngendaliin arah pakai dua button ini, dan kita ngendaliin kecepatannya pakai potensiometer ini. Oke, sekarang penjelasan algoritmanya ya. Jadi kita nge-build programnya di CVAPR, tapi saya jelasinnya di Notepad+ saja deh biar lebih gede ya. Oke, so pertama ada beberapa fungsi yang kita pakai kan di sini. Ada fungsi scaling, ada fungsi ADC buat read ADC, ada program utama. Kalau buat sintaks spesifiknya nanti biar teman-teman saya yang jelasin. Kalau buat flow program utamanya, program utamanya saya garis besar. Pertama-tama kita deklarasi dulu variabel lokal yang bakal kita panggil nanti, terus kita setting port dan pin spesifiknya. Oh ya, buat port dan pin itu ada beberapa penjelasan di intro ya. Kita kan pakai dua port di sini. Ada port B dan port C. Nah, port B ini dia bertindak sebagai output, alias dia ngasih tegangan. Kalau port C dia bertindak sebagai input, dia menerima atau dia ngebaca suatu perubahan tegangan. Antara dia dapat perubahan clock atau dia dapat nilai analog tertentu. Nah, di port C ini kita pull up. Kita pull up itu artinya apa? Kalau kita nyalain nih, nah dia nilainya merah kan. Artinya dia dapat tegangan, dia keadaan orinya dia, keadaan awalnya dia tuh punya tegangan. Makanya dinamain pull up. Sementara buat pin C2, pin spesifik ini buat potensiometer, kita pull down. Keadaan basic dia adalah mati atau bernilai low, alias nyambung ke ground. Terus buat DDR-C, DDR itu arah dari portnya ya. Kalau DDR-nya 0, dia dijadiin input, dan kalau DDR-nya 1 atau high, dia jadi output. Makanya di port B ini keadaan initialnya 0 dan DDR-nya high, artinya dia bertindak sebagai output. Kemudian ada deklarasi ADC control and status register. Jadi kita pakai ADC di sini, pakai analog to digital converter. Ada port-port khusus yang bisa dipakai di Atmega 328P buat baca ADC ini. Kayak di sini kan ada PC0, PC1, PC sekian, ada ADC0, ADC1, ADC2 sampai ADC5. Nah, artinya dari 5 port ini dia bisa bertindak sebagai ADC. Dia bisa baca sinyal analog dan bisa konversi jadi sinyal digital. Kayak gitu. Terus ada beberapa port lain juga, ada Xtal atau Crystal, ada OC ini sebagai timer, ada clock, ada timer lagi. Nah, seperti itu. Kemudian udah deklarasi variabel lokal, deklarasi port, terus ada CSR ini. Kita start LCD karena di program asli saya ada LCD-nya. Terus kita masuk ke program looping. Nah, di program looping ini yang terus berputar selama rangkaiannya benar ya. Sebentar. Nah, buat di program ini kita belum pakai LCD dulu. Ntar di akhir boleh tambahin. Kemudian nyambung ke program looping. Program yang berjalan looping selama dijalankannya program ini. Kecuali dia dapat respon break atau dimatikan force close. Oke, pertama ini ada LCD lagi, ngeprint dulu kecepatan putaran ya. Terus ini ada logika if
Jadi kalau pin C-nya sama dengan 0, saat pin C0 ditekan, kalau di rangkaian tadi kan kayak gini. Awalnya pin C0-nya ini high, dapat tegangan nih. Waktu ditekan, dia bernilai low kan, dia nyambungnya ke ground jadi warna biru. Artinya logikanya true. Artinya logika pin C0 ini true saat tombolnya ditekan, karena nilainya dia yang awalnya high jadi low, jadi 0. Nah, berarti saat pin C-nya true, saat tombol ditekan, dia jalanin program ini. Kemar gini guys. Dia yang delay 2 milisecond. Ini tuh fungsinya sebagai artificial debouncing ya. Debouncing itu proses meminimalisir adanya tekanan tombol yang nggak sengaja. Itu kalau di tombol asli sih. Terus while pin C0 sama dengan 0, selama tombolnya ditekan. Sebenarnya ini perlu nggak perlu sih, karena di logika atas pun dia udah pakai if. Cuman yang terjadi kalau nggak pakai while ini artinya kalau dia berhenti di if atau dia nggak pakai while, program ini bakal muter selama sepanjang program while main program ini. Jadi dia muter terus ngedeteksi dulu ini tombolnya ditekan atau enggak. Terus kalau kita pakai while di sini artinya setelah dia initial sekali tombol ditekan, dia masuk ke program ini kan. Nah, dia muternya di program while yang dalam sini. Dengan harapan kalau kita jadiin while sendiri di sini, proses bacanya lebih cepat. Gitu. Terus saat tombolnya sama-sama ditekan, dia ngebaca nilai ADC. Di ADC di pin kedua. Jadi di pin ADC kedua, dia potentiometer ini. Terus setelah dia baca nilai ADC, dia convert nilainya pakai fungsi map yang nanti bakal dijelasin. Intinya dia convert nilai analog yang awalnya 0 sampai 1023 jadi skala 100, jadi skala 30, skala 3. Nah, ini ada T on, ada T off. Ini time on, time off. Bergunanya di sini. Di port B ini kita inisialisasi port B sama dengan 0x02. Artinya port B ini nyala di port ke-1. Agak bingungin ya. Kenapa kok port ke-1? Ini balik ke logika PC orang namanya sih. Intinya kayak gini. Port ini kan ada 0 sampai 7 ya. Ada 8 port kan. Masing-masing port ini kalau keadaan originalnya 0. Enggak sih, sebenarnya 3 state sih, tapi ya let's say 0. Terus kita mau nyalain port B ke-1. Karena tombol yang ditekan mau ngarahin ke motor arah counterclockwise, kita mau nyalain port B1-nya. Nah, kalau gini, kita pilih dong port B1 yang nyala. Ya, nilai desimalnya 2, nilai heksanya 2 juga. Artinya, port B ini 0x02, 0x adalah initial buat program hexa atau angka hexa, dan 02 ini lokasi yang mana sih yang mau kita nyalain. Nah gitu. Terus ada delay selama time on, artinya port B ini nyala selama waktu nyala ini, selama time on. Terus port B nya kita matiin 0x00, artinya semuanya mati kan, selama waktu time off juga, baru kita ngeprint di LCD. Nah, program ini looping terus selama tombol ditekan. Nah, ada konsep PWM di sini, pulse width modulation. Artinya kita ngebagi nih dalam suatu tegangan ini, dalam satu detik atau satu waktu ini, berapa kali dia nyala dan berapa kali port B ini ngasih tegangan, dan berapa lama. Terus berapa lama juga dia mati selama tombol ditekan. Nah, kayak gitu terus. Ini kita pakai buat ngakalin in case kalau port yang bertindak sebagai timer atau sebagai PWM-nya ada 4 port, OC1A, OC1B, terus OC2A dan OC2B kalau nggak salah. Atau ada 6 port ya Pak. Ada 3 buah timer. Ada timer 0, timer 1, timer 2 di port-port ini. Cuman kalau in case emang kita pakai banyak banget timer dan udah nggak cukup buat PWM, kita bisa akalin dengan
kayak gini, kita ngasih waktu delay atau waktu jeda tersendiri buat menyerupai fungsi PWM. Nah, habis itu else if, kalau tombol lain yang ditekan, tombol 1 ditekan, ya mirip-mirip lah. Bedanya yang nyala 0x01. Kenapa? Karena yang nyala mati. Ulangin deh. Ya mungkin ada kesalahan sambungan ya. Oh ini 0 sih. Nah, karena kita pengen port B0 yang nyala. Port B0 berarti yang bernilai 1 ini port B0. Port B0 bernilai 1, heksanya pun 1. Jadi kita bikin 0x01. Nah, jadi seperti itu. Itu algoritma dasar dari program yang kita pakai. Nah, kemudian ada sedikit intro buat PWM, konsep pulse width modulation. Jadi di sini nih, sebenarnya kan kita kalau mau ngurangin kecepatan DC motor, kita tinggal ngurangin tegangan yang masuk ke DC motor ini. Kita kurangin tegangan, terus arus yang bergerak pun jadinya lebih sedikit berkurang, menghasilkan gerakan motor DC yang lebih lambat. Itu terjadi kalau kita langsung nyambungin port atau motor DC-nya ke suatu tegangan analog. Nah, tapi di sini kan kita mau pakai microcontroller nih buat kontrol satu sistem. Dan microcontroller ini dia bisa ngasilin generate sinyal linear doang, sinyal digital doang, antara high dan low. Sementara kita pengen ngubah-ngubah kecepatannya kan. Nah, karena dia nggak bisa menghasilkan sinyal analog, tegangan analog, akhirnya kita bisa akalin dengan cara nyalain dan matiin tegangannya dalam pola tertentu. Disebut PWM, pulse width modulation. Pulse itu tegangannya, sinyalnya, width lebarnya, modulation kita ubah-ubah, kita akalin tegangan lebar dari si tegangan yang dikasihkan tadi. Ini ada gambar dari 0% duty cycle. Duty cycle itu perbandingan antara waktu nyala dan waktu mati dari suatu tegangan. 0%, 25% ada seperempat yang on, ada 3/4 yang off. Yang 10% adalah setengahnya on, setengahnya off, 25% 3/4-nya on, seperempatnya off, 100% on terus. Nah, yang kita incar adalah kita bisa nyalain dan matiin si tegangan di port digital ini dengan waktu yang cepat, sampai orang nggak ngeliat dan orang ngiranya itu bahwa si motornya bergerak lebih lambat, padahal kita nyalain dan matiin saklar dari motornya tuh dengan sangat cepat, dengan sangat rapid, dengan tegangan dan waktu yang berbeda, dengan waktu yang berbeda, menghasilkan rata-rata dari output voltage-nya yang berkurang gitu. Kan kalau ditatain ini 25% lebih sedikit kan pasti output voltage-nya dibandingkan dengan 50% atau 100%. Kurang lebih kayak gitu konsep dari PWM. Selanjutnya kita bakal jelasin fungsi dari masing-masing sintaks ini yang akan dijelasin sama teman-teman saya. Bahasan selanjutnya yaitu cara kerja rangkaian. Adapun rangkaian ini bertujuan untuk menggerakkan motor dengan arah tertentu dengan kecepatan yang dapat diatur, di mana rangkaian bekerja dengan memanfaatkan kemampuan microcontroller sebagai pengatur informasi dan pembangkit tegangan analog dari suatu nilai digital dengan menggunakan pulse width modulation. Nah, pulse width modulation ini dimanfaatkan untuk memberikan arah dan kecepatan pada motor. Arah dan kecepatan ini dapat diatur melalui software CodeVision AVR. Untuk algoritma program diatur menggunakan while, if else, dan else untuk memberikan variasi bagi arah gerakan motor DC. Di mana pergerakan motor DC memanfaatkan PWM yang dimanipulasi dari besaran yang diberikan oleh potensiometer. Untuk kecepatan gerak motor DC diatur berdasarkan nilai input dari user dengan skala antara 0 sampai 100. Nah, saat program dimulai, maka akan ada proses di mana kondisinya jika I sama dengan 1, maka akan menampilkan kecepatan putaran.
Jika tidak, maka ada proses lainnya, yaitu apabila pin C sama dengan 0, maka akan ke proses C. Sedangkan jika kondisinya bukan pin C sama dengan 0, maka akan ada proses lain, yaitu no button press. Pada B, setelah fungsi print atau mencetak kecepatan putaran, akan ada pemilihan proses dengan kondisi pin C0 sama dengan 0 sebagai kondisi awal, menghasilkan pengolahan komputer berupa memutar motor DC searah jarum jam dengan kecepatan tertentu, dengan output berupa pin C0 sama dengan 0 sebagai output akhir, atau pin C0 sama dengan 1 akan diproses kembali. Lalu pada C, pin C1 sama dengan 0 menghasilkan pengolahan komputer berupa memutar motor DC berlawanan jarum jam dengan kecepatan tertentu, menghasilkan output berupa pin C1 sama dengan 0 atau pin C0 sama dengan 1, dengan pin C1 sama dengan 0 sebagai output akhir, sedangkan pada pin C0 sama dengan 1, output tersebut akan diolah kembali. Lalu pada D, no button press akan langsung pada akhir program. Library yang digunakan pada program ini adalah include mega328p.h, merupakan library untuk microcontroller. Lalu include delay.h merupakan library untuk fungsi delay. Include stdlib.h merupakan library standar untuk fungsi konversi data dan lain-lain. Include alcd.h merupakan library untuk fungsi LCD. Library ini digunakan untuk menambahkan fungsi-fungsi yang akan digunakan pada program. Deklarasi variabel global. Variabel global yang digunakan adalah define adc underscore vref underscore types 0 x40 referensi voltage di board pin AVCC, berfungsi untuk menambahkan variabel global pada program. Selanjutnya kita memerlukan fungsi map. Fungsi map ini berguna untuk mengubah skala dari suatu input menjadi output yang kita inginkan. Maksudnya adalah besaran input ini perlu kita olah agar dia dapat dimanipulasi oleh program sebelum kita dapat menghasilkan suatu keputusan output. Nah, isi dari fungsi map ini adalah suatu nilai yang dikurangi oleh input minimal dikalikan output maksimal dikurangi output minimal dibagi input minimal dikurangi input maksimal dikurangi input minimal dan ditambah output minimal. Nah, dari fungsi ini kita dapat mengubah suatu skala input analog menjadi skala yang dia itu discrete atau digital. Maksudnya adalah kita dapat menentukan dia itu nilainya bisa dari 0 sampai 100 atau mungkin 0 sampai 1000 atau 100 sampai 800 dan seterusnya, sehingga nilainya menjadi tertentu dengan menggunakan fungsi map ini. Kemudian selanjutnya kita juga memerlukan fungsi ADC yang kita perlukan agar program ini dapat berjalan untuk menggerakkan suatu motor DC. Nah, yang pertama-tama kita memerlukan delay
sebesar 10 mikrosecond agar ADC ini dapat stabil. Kemudian selanjutnya kita melakukan konversi dari analog menjadi digital menggunakan sintaks ini. Setelah proses konversi ini selesai, kita kembalikan nilai digital ini kepada program agar nilainya dapat dibaca. Nah, selesai kita mendeklarasi fungsi-fungsi ini, kemudian kita masuk kepada program utama. Program utama sebagaimana umumnya program C berisikan dengan void main yang kemudian berisikan program yang kita inginkan. Lalu sebelum agar dapat program yang kita inginkan berjalan, kita perlu mendeklarasikan beberapa variabel yang nantinya akan kita gunakan. Yang pertama, kita membutuhkan variabel nilai ADC yang nanti akan kita masukkan sesuai dengan fungsi ADC yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian kita memerlukan variabel speed yang di sini berarti adalah kecepatan dari putaran motor DC. Kemudian kita memerlukan T-on atau tombol on di sini maksudnya. Kemudian kita memerlukan T-off atau tombol off. Ini kita memerlukan chart text sebagai penamaan dari display LCD kita seperti itu. Program utama untuk program setting port dan pin yaitu deklarasi port dan pin secara spesifik, yaitu port C sama dengan 0 kali FF adalah pull ups yang digunakan untuk button. Pin C2 pull down digunakan untuk potensiometer. DDR-C sama dengan 0 kali 00 merupakan DDR0, yaitu port C dijadikan input. Lalu ada port B sama dengan 0 kali 00 sebagai inisialisasi port B. Lalu ada DDR-B 0 kali FF, yaitu DDR1 di mana port B dijadikan output. Lalu untuk menyalakan LCD, program utamanya adalah LCD_init 16 ya, yang berfungsi untuk menyalakan fungsi LCD 16 karakter. Untuk program looping seperti pada layar, di mana ada while 1 untuk looping terus-menerus sampai program dimatikan atau ada break pada program utama. Program looping menggunakan logika pin C0 sama dengan 0 karena keadaan awal pin C0 di high diatur pull up, maka saat tombol ditekan arus akan mengalir dan terdapat perubahan clock dari high ke low, yaitu 1 ke 0. Logika pin C0 sama dengan 0 bernilai true saat tombol ditekan, dan status pin C0 menjadi low atau 0. T-on dan T-off merupakan jeda waktu yang ditentukan dari besar tegangan yang diberikan oleh potensiometer. T-on digunakan sebagai durasi motor bergerak dan T-off digunakan sebagai durasi motor diam. Prinsip ini diambil dari prinsip kerja PWM. Skala yang digunakan pada T-on dan T-off didapat dari percobaan dan pengamatan terhadap signifikansi nilai yang diberikan pada perbandingan delay on-off motor dan mempertimbangkan kehalusan atau smoothness dari gerak motor. Skala yang digunakan masih dapat dioptimasi lebih lanjut. Tegangan yang diberikan pada in2 merupakan membuat motor bergerak berlawanan arah jarum jam atau counter clockwise. Program looping selanjutnya yaitu jika pin C1 sama dengan 0, artinya saat pin C1 yang terhubung dengan tombol ditekan,
akan terjadi debounce tombol, di mana pin C1 sama dengan 0 membaca nilai potensiometer. Lalu terjadi perubahan nilai analog, di mana speed itu mengubah nilai analog dengan skala 100, T-on mengubah nilai analog dengan skala 30, lalu T-off mengubah nilai analog dengan skala 3. Lalu port B sama dengan 0 kali 0,1 merupakan tegangan yang diberikan pada pin B0 yang terhubung pada IN1 driver L293. Lalu terjadi perubahan nilai speed jadi string, lalu ada menampilkan teks pada koordinat 0,1 pada LCD, lalu pada LCD juga akan menampilkan status kecepatan dan arah motor. Atau jika saat tidak ada tombol yang ditekan, maka tidak ada tegangan yang diberikan pada port B. Pada LCD menampilkan teks pada koordinat 0,1 dan menampilkan kecepatan dan arah motor juga pada LCD.